Om Swastiastu, Om Awigenam Astu, Namo Sidem, Om Anubadra, Kedayawantu Wiswata. Salam Rahayu. Pamirsa pemilat channel Gede Mangkulingsir, mewali kecondok sarang tiang, ring channel Gede Mangkulingsir, ring kala sana mangkin, tiang jarang rahajeng Purnama Kase. Dalam Purnama Kase ini jangan lupa untuk yang keluarga ataupun dalam lingkup keluarga besar dan kecil, ingat sembahyang di Rong Telu atau di Merajan atau di Sanggah, dan kalau bisa ada pejati yang berisi benang tridatu karena mengawali purnama hari ini, Purnama Kase. Semoga apa yang kita cita-citakan, kerukunan, keharmonisan dalam keluarga tercapai. Jangan lupa dengan tridatunya kita nunas anugraha ring Betara Guru Siwa Guru, biar apa yang kita sampaikan, apa yang kita doakan menjadi sebuah anugerah terindah untuk keluarga yang harmonis. Pada kesempatan hari ini, seperti apa yang sampaikan kepada semerton titiang umat Hindu Sedharma dimanapun berada, umat titiang yang ada di Sumatera, ada yang di Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya, Maluku, Flores, dan beberapa di negara Malaysia, Brunei, Vietnam, Thailand, Amerika, California, Jerman, Belgia, Jepang, Australia, dan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga dengan edukasi tayangan hari ini bisa menginspirasi sebagai sharing, sebagai masukan, penambahan wawasan edukasi tentang bagaimana kita bisa membuat tirta dengan sarananya, dengan sesuatunya, dengan mantramnya, dengan rumusnya, ditambah dengan aksaranya. Pada hari ini saya akan menyampaikan bagaimana penggabungan aksara Panca Brahma, Dasa Aksara, Tri Aksara yang menjadikan salah satu warisan leluhur yang kadang-kadang terlupakan. Walaupun memang zaman berubah, tapi hal-hal yang kecil ini akan membantu sebagai pelengkap keharmonisan apa yang kita harapkan. Pada kesempatan hari ini juga, saya akan menjelaskan bagaimana pola aksara yang akan ditulis di payok pere tanah yang kecil sebagai cikal bakal, sebagai sarana, sebagai awal mula menaruh tirta yang bisa nanti kita taruh di sangku atau di tempat tirta yang sudah kita sediakan. Pada awal pembuatan, pada awal kita memulai, usahakan kita memakai payok pere atau payok tanah seperti niki. Nah, di sini sudah yang ada aksaranya, nanti saya akan jelaskan satu persatu apa fungsinya, bagaimana aksaranya. Kenapa aksaranya seperti itu, dari mana datangnya, dari mana peringkesannya, dari penggabung aksara apa, nanti yang sampaikan. Sukses banget untuk pemirsa yang setia sambil menunggu beberapa hari yang lalu yang sudah sampaikan di beberapa medsos untuk akan menyampaikan bagaimana tata cara pembuatan tirta, pengeleburan, pengesengan, atau istilah menyucikan dan sebagainya. Nanti saya rangkum sebagai sebuah kesatuan. Kita tidak lepas sebagai pemangku, sebagai pelayan umat, tidak lepas kita dari, untuk segala upacara ini tidak lepas dari simbol-simbol, dari mantra, yantra, tantra ini yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Memang tidak terlepas dari aksara-aksara yang sudah ada. Aksara-aksara sini semuanya mengandung arti, mengandung energi, mengandung kesucian yang kalau tidak kita dalami, kalau kita tidak praktekkan atau kita lakukan sendiri, tidak pernah akan mengalami sebuah pengalaman yang memang menang apa fungsi, apa yang terjadi, bagaimana dengan cara ini, bagaimana kelebihan dan kekurangannya. Tapi semua tergantung dari isi hati kita, dari anugerah hidup yang dewasa, di dalam kita apa yang kita sampaikan bahwa medan magnet gravitasi bumi ini
sebagai cerminan, sebagai bolak-balik dari pantulan vibrasi alam semesta kepada diri kita. Kita sebagai badan kecil ini pada hal ini akan melahirkan sebuah vibrasi, gelombang, frekuensi yang akan memantul, akan sampai kepada Buana Agung, ke alam semesta ini. Nah, hal pertama yang saya sampaikan kepada Semeton Titiang, asal mula aksara ini yang memang nanti bagaimana munculnya untuk kita aplikasikan kepada sarana payuk peri ini. Penempatan aksara dari dasa aksara, dari sang bang tang ang ing namang sing wayang, bagaimana posisinya, bagaimana penggabungannya, yang akan jelaskan. Dari aksara, dasa aksara yang akan kita gunakan untuk pembuatan tirta ini, dari aksara sang, bang, tang, ang, ing, nangnya dari bawah, nang, mang, sing, wang, yang. Nah, dari penggabungan aksara ini akan melahirkan juga aksara Panca Brahma. Itulah nanti akan kita gabungkan bagaimana penggabungannya melahirkan apa aksaranya muncul, di mana posisinya, tirtanya menjadi tirta apa, dan apa fungsinya, itu yang akan saya jelaskan. Yang lanjut, penggabungan dari aksara-aksara ini. Yang pertama, dari aksara wang, sang akan melahirkan aksara mang. Aksara wang, sang, mang akan melahirkan aksara mang, dan ini akan menjadi sebuah tirta, di mana tirta ini akan menjadi sebuah tirta pembersihan atau pengelukatan karena unsurnya air. Ini akan menjadi tirta sanjiwani yang kegunaannya untuk membersihkan, menyucikan apa yang kita mau sucikan, apa yang kita mau bersihkan. Karena, nah bagaimana mantram yang digunakan, dasar mantram yang digunakan untuk menciptakan atau mengurip atau membuat tirta ini benar-benar berfungsi sebagai tirta sanjiwani dari penggabungan aksara wang sama sang menjadi mang. Nah, cara membaca atau cara dasar mantramnya, karena kini unsurnya air, jangan lupa kita yang pertama ucapkan, karena ini rumusnya harus seperti oang, oang, mang, ang, itu karena itu unsurnya air, seperti itu rumusnya. Oam, oang, mang, ang, lalu dilanjutkan dengan oang, sang, bang, tang, ang, ing, iswara dewaya, oang, bang, tang, ang, ing, sang, brahma dewaya, oam, tang, ang, ing, sang, bang, mahadewamya, oam, ang, ing, sang, bang, tang, wisnu dewaya, oang, ing, sang, bang, tang, ang, ing, isano dewaya namah, oang, nang, mang, sing, wang, yang. Baru dilanjutkan dengan rumus tirta sanjiwani, digabungkan, dilengkapi dengan tirta apa yang kita mau bikin. Contoh yang pertama, tadi penggabungan aksara wang, sang melahirkan mang. Pertama yang kita ucapkan adalah, ucapkan dulu wang, wang, sang, mang. Karena senjatanya di sini bajra, ucapkan bajranya. Contoh mulai wang, wang, sang, mang, bajra astraya, hangreka tirta sanjiwani, hangilangaken papa klesya roga, apapun itu bisa disebutkan di sana. Sampai trimala, pancamala, dasamala dan sebagainya bisa disebutkan melalui apapun judulnya. Karena ini unsurnya air, yang namanya air itu berarti mensucikan atau membersihkan. Lanjut, pertemuan aksara nang, bang akan melahirkan aksara ang.
Nah, aksara ang ini contoh payok bere atau payok tanah ini, dalam penggabungan aksaranya usahakan tulis seperti niki aksaranya. Sebenarnya bisa tidak ditulis, tapi karena kita belajar, karena biar kita tidak lupa, biar rumusnya ketemu, aksara seperti ini, biar nanti saat mengucapkan mantramnya kita dibantu clue-nya, aksara ini akan apa yang mantra apa yang kita sampaikan dengan clue, dengan aksara yang tertulis di payok ini, payok kecil ini akan membantu kita mengingat. Inilah Titi Sanjewani yang unsurnya air, yang aksaranya wang, sang, mang. Ini tontonan nanti ditulis, kalau bisa nanti di screenshot, bisa direkam, nanti yang akan videokan ini payok ini, khusus payoknya, biar bisa dilihat dan bisa dicontoh untuk dilanjutkan ditulis di masing-masing rumah. Pakai ini selamanya bisa, yang penting tidak pecah. Terus yang sampaikan pertemuan aksara nang, bang menjadi ang, ini adalah unsur api. Unsur api ini akan melahirkan tirte kamandalu, dan ditulis di payoknya nang, bang, ang. Nang, bang, ang, begitu aksaranya. Inilah melahirkan tirte kamandalu, karena unsurnya api ini ang lebur, ang seng sarone napi jo pina pikenyope napi je pinunase ang napi dados. Rumus mantramnya sama seperti tadi, atau bisa juga sebagai dasar mantram juga bisa mengucapkan Om aksara mantram arda candra windu nada sunya nirmala nama swaha. Bisa diucap itu. Kalau memang tidak memantram juga bisa seperti berbahasa biasa dengan bahasa sesontengan. Om pakulun ratu betara sang nyang ongkara saning mendalang aksara ang ah. Ngulun aminta siri padan palung hiratu ledang hiratu anugerahkan tirte kamandalu. Boleh seperti itu, dan boleh juga seperti niki Om ratu betara sang yang tunggal mapai cengulun nunas wanugrahu wangsuh padan palung hiratu ledang nicen tirte kamandalu, tirte pengelukatan, tirte pengeleburan, tirte mahum pawitra dados napi je luar disebutkan saja. Begitulah contoh ucapan doa, ucapan mantram dengan mantram biasa, dengan mantram khusus. Dan ingat rumus mantramnya seperti yang Tiang sampaikan, karena ini adalah unsurnya api. Mantram yang disampaikan contohnya, karena ini hurufnya nang, bang, ang, mantramnya pakai Wang nang bang ang astraya anugrahan tirte kamandalu hangilangaken sarwa papu gene sarwa klesa, hangilangaken dasa mala. Boleh seperti itu. Apapun tujuannya, namanya pengelebrak angeseng napi je gering atau angeseng tanaman, tetapi boleh memakai tirte kamandalu ini, tirte pengesang karena unsurannya api. Ingat aksaranya sekadi puniki genten. Jadi yang lanjut mengenai aksaranya, atau mungkin pertemuan aksara mang tang melahirkan aksara ong. Ong ini akan melahirkan tirte kundalini, adalah ini melepaskan apapun bisa, dan melepaskan trimala, pancamala, dasamala, apa klesa, sarwa guna bisa. Yang penting tujuannya apa. Tetap mantramnya tetap memakai rumus seperti niki, karena di barat senjatanya fase itu yang disebutkan seperti mantramnya. Nanti Tiang akan tulis
mantramnya di kolom deskripsi dengan lengkap biar tetap mengikuti, biar bisa diikuti. Ada juga dari dasar-dasar aksara ini, pertemuan aksara sing sama ang melahirkan aksara ong. Nah, ini merupakan juga melahirkan tirte amir untuk amir sude, yaitu tirte amerte. Amir sude napije artinya dalam tata upacara agama Hindu, walaupun ini tirte ini utama tapi tidak disebutkan di awal karena ini akan melengkapi, akan mengesahkan upacara yatnya yang digelar. Dan di tengah ada aksara yang sama ing melahirkan yang juga, karena rumusnya seperti itu. Ini akan melahirkan tirta mahapawitra. Mahapawitra ini tirta dari segala tirta yang digabungkan dari tirta Kundalini, Sanjiwani, Kamandalu. Tirta mahapawitra akan menggabungkan kekuatan unsur-unsur yang ada dari penggabungan semua tirta. Itu bisa dilakukan juga bisa dilakukan dari pemangku yang sudah sering menggelar acara yatnya. Dari Gangga Muncar ini juga bisa ada Lukatan Pancabrahma juga ada, itu bisa digabungkan. Karena ini aksara yang ini harus memang pemikiran kita bisa fokus untuk apa yang kita pikirkan, terfokus akan melahirkan sebuah frekuensi afirmasi yang sangat baik sekali kepada semesta ini. Semesta juga akan merespon. Ide bertaris ngeyangin posisi arah mata angin ini akan terpanggil juga karena kita tahu rumusnya. Apakah ini paling benar? Juga tidak, tapi secara praktek ini sangat membantu memaksimalkan fungsi apa yang kita tunaskan, anugerah apa yang kita akan peroleh. Bukan mantra ini bukan hanya untuk dihafal, tapi konsep-konsep secara dasarnya ini kita harus paham. Tidak cukup kita belajar sampai di sini, terus ada pengembangan, terus digali sarana, digali sumber-sumber sastra, kita sharing sesama pemangku, kita sharing sesama pinandita, Swana Sulinggih, membuat satu jalur, artinya sebuah kesepakatan dalam hati bahwa ini mengena, bahwa ini tidak sempurna sekali, tapi ini pada jalurnya mengena dan masuk di hati kita, masuk dalam rasa kita, pada pemikiran kita, pada jiwa kita. Dan dari panca aksara yang saya sampaikan, mungkin penyampaian saya mungkin tidak semua bisa menerima, tergantung daya pikir, tergantung rasa, tergantung karma, tergantung pemikiran kita frekuensi atau tidak. Biasanya kalau kita tidak satu frekuensi, dari awal tidak akan pernah bisa menerima, tidak akan pernah bisa mengerti apa yang dia sampaikan. Kalau kita sejalan dalam jalan yang sama, dengan jalur yang sama, dengan perasaan, keingintahuan, ulas asih kita, kepasrahan kita kepada Sang Pencipta, saya yakin akan mengerti. Dari perputaran aksara, kelahiran dari pergabungan ini akan melahirkan juga di timur lahir tadi aksara mang, di selatan ang, di barat ong, dan di utara ong, dari tengah-tengah om. Itu yang di timur melambangkan Bayu, yang di barat yang di timur, yang di selatan melambangkan Geni, yang di barat Tejo, yang di utara Apa atau Akase, yang di tengah Pertiwi atau Satpada, yang dengan aksara-aksara yang lainnya. Nah, mengenai payuk tanah ini, usahakan kalau tiang niki tetap tiang tulis di sini, dan tirta apa yang dilahirkan dari aksara ini tiang tetap tulis seperti ini, tirta amerta.
biar membantu daya ingat kita menambahkan clue-clue ini untuk mengucapkan mantra-mantra masing-masing posisi tirta apa yang dimaksud dari Tirta Sanjiwani, Kundalini, Kamandalu, Tirta Amerta dan Mahapawitra ini, biar menjadi satu kesatuan yang memang rasa kita itu ada. Rasa kita ada untuk memohon kepada Ida Sang Widewasa Sang Pencipta dalam anugerah beliau, dalam percikan sinar suci anugerah beliau dari saksi Dewa Surya Adipati, Surya Aditya, untuk menjadi tirta ini apa yang kita harapkan. Dan kalau bisa, pesan saya dalam kesempatan ini, usahakan kalau memang bisa tidak terpaksa jangan memakai gelas plastik atau gelas kaca, dan usahakan tetap memakai payuk tanah ini. Kenapa payuk tanah? Karena payuk tanah ini adalah aksaranya ada. Payuk tanah ini adalah aksaranya ang. Biar berbunyi dia, walaupun ini tidak tertulis tapi sarananya mengandung tanah, aksaranya ang. Tapi kenapa yang tulis? Biar aksara ini mata kita melihat, ada rasa, ada simbol yang terekam dalam pikiran kita. Tapi karena kita masih tak belajar, biar tetap seperti ini, dan kita juga mengajari teman-teman kita, kerama kita untuk menjadi lebih tahu. Pasti ada pertanyaan, Pak Mangku, kenapa ada aksara seperti itu? Jangan jelaskan nanti. Ini lahir dari penggabungan aksara ini posisinya di mana? Ini posisinya di selatan karena mengandung api Brahma. Inilah penggabungan aksaranya menjadi aksara tiga ini, triaksara ini. Dan aksara dua aksara ini, ang ah ini tidak pernah lupa karena merupakan Lama Akasa Pertiwi. Mungkin itu yang dia bisa jelaskan, walaupun singkat. Mudah-mudahan ini bisa diterima oleh semua Titiang dimanapun berada. Umat Hindu yang sangat bangga, dan Hindu-Hindu Sumatera, Jawa bangkit, belum terbangkit, termasuk Kalimantan, Sulawesi, bahkan baru-baru ini di luar negeri, di Polandia juga luar biasa, sudah di Plaspas baru besar di sana. Begitu kecintaannya kepada Hindu sampai di Polandia, Belgia sudah duluan, di Jerman juga ada, Polandia luar biasa. Puranya besar. Wah, itulah artinya kita bangga sebagai warga Hindu, karena agama Hindu agama yang sederhana sebenarnya, ya, kalau bisa mengerti, karena tahapan-tahapannya ada yang mana kita pilih sesuai kemampuan kita. Beragama jangan gengsi, sesuai dengan kemampuan, dan biar lahir ketulusan, keikhlasan yang murni dari hati kita. Mungkin itu yang bisa sampaikan pada kesempatan hari ini, Rajang Purnama Kase. Semoga purnama awal ini mengawali langkah kita menjadi lebih baik. Apapun tantangan ke depan, apapun anugerah, apapun sesuatu yang diberikan oleh Desa Widewasa oleh karma kita terima, kita jalani, kita iakan. Karena hidup harus tetap berjalan. Yang tutup dengan Brahma Santi. Om Santi 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 Om. Rahayu 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 Om Jaya Wijaya Bawa Om.